Ya, shalom semua. Selamat bertemu lagi. Ya, temanya hari ini adalah everyone has a right to hear. Setiap orang itu punya hak untuk mendengar. Tapi hear well, live well. Tapi mendengar yang baik, kita akan hidup dengan baik juga. Jadi, memang sih setiap orang punya hak untuk mendengar apa saja. Tapi hari ini saya mau mengajarkan bahwa apa yang kita dengar itu akan sangat berimpact terhadap kehidupan kita. Jadi apa yang kita dengar baik, itu akan kehidupan kita jadi baik. Tapi kalau kita mendengar yang tidak baik, itulah yang akan menyebabkan kita akan hidup di dalam ketakutan. Ya, jadi mungkin beberapa pernah lihat juga gambarnya. Siapa sih aku di era COVID ini katanya. Jadi biasanya awal begitu kita tahu sesuatu tentang COVID, yang ada adalah zona ketakutan. Kita mulai nyebarin rasa takut, mulai mengeluh, mulai deg-degan, mulai langsung share ke medsos, hati-hati nih begini begitu segala macam, langsung stok obat, stok vitamin sebanyak-banyaknya, stok masker ini dan itu. Tapi kalau dilihat di sini dari zona ketakutan itu masuk kepada zona belajar. Jadi di situ kita mulai belajar tenang, menyadari situasi, katanya di sini mulai share info-info, ya nggak share segala sesuatu, mulai ditahan juga. Mulai kemudian masuk ke zona bertumbuh, di situ mulai kita memperhatikan orang. Mulai lihat gimana kondisi orang, mulai perhatiin. Kalau tadinya kita penuhi ketakutan, sekarang mulai jaga emosi kita dan itu. Dan inilah yang memang diharapkan untuk bisa terjadi. Nah, masalahnya mungkin kita udah lewatin itu, tiba-tiba sekarang ada berita lagi tentang COVID varian Delta sama Lambda. Wah, ada banyak orang yang dari zona bertumbuh balik lagi ke ketakutan. Ini dan itu. Kenapa? Dengan adanya PPKM ini dan itu juga. Jadi akhirnya mulai, wah. Nah, hari ini saya mau ajak kita, tahu gak saudara, bahwa coronavirus sebetulnya lebih banyak yang sembuh daripada yang meninggal. Nah, cuman ini kan jarang diberitakan. Jadi kenapa sih ketakutan itu muncul? Karena kita mendengar berita-berita yang begitu menakutkan. Belum lagi dengar berita, ya dalam beberapa 5 hari terakhir kali Indonesia juara 1 itu. Ada 54.000 kasus baru per hari rata-rata. Tapi kan ya sekali lagi, yang kita dengar begitu, tapi kok jarang sekali kita dengar berapa banyak yang sembuh. Jadi berita-berita selalu kasihnya adalah informasi berapa yang kena gitu. Jadi 54.000 sekian. Tapi berapa yang sembuh? Jarang diberitakan. Selain karena memang susah juga gitu tahu sembuh apa enggaknya, kan kadang orang nggak laporan gitu. Tapi dari sini akhirnya apa? Muncullah ketakutan dalam hidup kita. Nah, sebetulnya kalau kita mau lihat bahwa angka kematian coronavirus itu masih jauh dibanding angka orang yang terkena Ebola, virus Ebola. Jadi virus Ebola hampir 40% orang yang terkena itu meninggal. Dan itu dalam hitungan jam. Bahkan dibanding flu sekalipun katanya, orang terkena flu 10%-nya yang meninggal. Ini dari hasil dari WHO loh. Terus pandemik SARS itu juga jauh lebih tinggi, 9,6%. Sedangkan sampai hari ini katanya itu cuma 1,4% dari orang yang terkena coronavirus. Memang yang kenanya banyak. Jadi karena itu serasa yang meninggalnya banyak. Padahal cuma 1% yang meninggal. Kalau 1%, 1,4% yang meninggal, berarti sisanya sembuh. Tapi kan itu jarang diberitakan. Karena kita dengarnya berita-berita yang negatif terus. Nah, itulah yang bikin menakutkan akhirnya. Dan ini satu berita lagi. Jadi di Amerika sendiri selama tahun 2020, apa sih penyebab kematian utama? Ternyata itu penyakit jantung, 690.000 kasus orang meninggal gara-gara jantung. Gara-gara kanker itu juga hampir 600.000. Sedangkan orang yang meninggal gara-gara COVID di tahun lalu 345, setengahnya hampir dari sakit jantung. Jadi dengan kata lain apa? Lebih banyak orang yang meninggal gara-gara sakit jantung di Amerika daripada orang yang meninggal gara-gara COVID. Nah, tapi karena COVID begitu diberitakan luar biasa sampai akhirnya ketakutan demi ketakutan. Nah, karena itu sekali lagi, kalau saudara mau tahu bahwa news today isinya adalah bad news, coba saudara nyalain TV. Kenapa?
Ya tadi, angka kematian diceritakan semua. Segini, segitu, segini. Tapi angka kesembuhan jarang diceritakan. Misalnya pesawat. Kalau ada pesawat jatuh, itu pasti diberitakan di mana-mana. Kenapa? Ada pesawat jatuh tuh. Lion Air hilang gitu. Jatuh, nggak tahu kemana, nggak ketemu. Ini dan itu. Langsung rame. Tapi pertanyaannya adalah begini. Kenapa kalau pesawat mendarat selamat kok nggak jadi berita ya? Padahal pada hari yang sama ketika satu pesawat jatuh, sebetulnya kan ribuan pesawat mendarat di seluruh dunia dengan selamat. Sebetulnya apa? Itu kabar baik dong, kabar luar biasa. Tapi kenapa nggak diceritakan di berita? Kalau begitu saya menarik kesimpulan, rata-rata news today isinya adalah bad news. Itulah yang diberitakan. Kalau mendarat, ya nggak diceritain. Biasa, tapi begitu satu aja, akhirnya diberitakan. Dan hasilnya gara-gara satu ini yang didengar orang. Saya punya teman pendeta di Kalimantan, di daerah Pontianak, di pedalaman sih gitu. Dia pernah nonton TV, dia lihat ada pesawat jatuh, dia nggak berani naik pesawat sampai hari ini. Saya pernah undang ke Bandung, dia naik kapal laut. Nggak mau, saya bayar, saya beliin tiket pesawat, nggak mau. Betulan. Kenapa? Karena dia takut jadi paranoid. Nah ternyata apa yang kita dengar itu bisa menimbulkan ketakutan demi ketakutan. Nah dari mana itu datang? Dari apa yang kita dengar, news. Dan apa yang kita dengar, kalau saudara pengen cari berita hari ini, saya katakan mungkin 90% berita yang ada adalah bad news. Jadi kalau saudara siap-siap aja saudara mau cari news, pasti saudara akan dapat bad news. Nah, orang percaya sebetulnya Tuhan udah ngomong. Di dalam Mazmur 112 ayat 7. Dibilang apa? They do not fear bad news. Mereka itu harusnya tidak takut terhadap bad news. Kenapa? Karena they confidently trust the Lord to care for them. Karena mereka harusnya fokusnya adalah percaya penuh. Confidence, yakin sekali. Bahwa apa? Tuhan yang akan bertanggung jawab atas hidupnya. Bahwa Tuhan yang akan memelihara hidupnya. Itulah yang sebetulnya kita perlu pegang. Mazmur 112 ayat 7. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Jadi bad news bahasa Inggrisnya. Hatinya tetap penuh kepercayaan. Percaya penuh kepada Tuhan. Hatinya teguh, secure. Dan ia tidak takut. Itulah yang harusnya kita punyai. Kenapa? Ia nggak takut karena kita percaya penuh ke Tuhan. Dan satu lagi bahwa ketakutan itu bukan dari Tuhan. Kenapa? 2 Timotius 1 ayat 7 bilang, for God didn't give us a spirit of fear. Jelas dikatakan di situ. Bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Berarti kalau bukan Tuhan yang menyebabkan kita ketakutan, berarti siapa yang taruh ketakutan itu? Siapa yang membuat ketakutan itu? Itulah setan. Ya lawannya. Dari mana? Dari apa yang kita dengar. Kemudian setan bisa tancapkan panah-panah berapi dalam pikiran kita. Dari apa yang kita dengar, 54.000 orang mati. Tiba-tiba iblis langsung bisa serang kita. Kalau kamu kena gimana? Kalau kamu ini gimana? Kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Jadi iblislah yang taruh ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Nah, kalau gitu kita harus gimana hari ini supaya kita nggak takut? Saya mau ajak kita perhatikan baik-baik Ibrani 2 ayat 1 ini. Dikatakan di sini karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. We must pay the most careful attention. Wah, di bahasa Inggrisnya sangat kuat. The most, paling. Jadi paling, kita harus memperhatikan sekali. Paling penting itu apa yang kita dengarkan. Ternyata salah satunya dari kehidupan ini adalah yang paling penting itu adalah apa yang kita dengar. Hari ini apa yang saudara dengar? Itu begitu penting katanya. Kita harus perhatikan apa yang kita dengar. Supaya apa? Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa? Semua lagi ke sana. Itu namanya arus. Jadi kalau arus lagi ke sana, ke sana. Nanti begitu ombak habis mulai narik kayak kita ke sini, ke sana, ke sini. Nah, itulah orang kalau kita banyak dengar. Akhirnya apa? Perasaan kita itu mulai jadi kayak terombang-ambing. Mulai ketakutan demi ketakutan ada. Karena apa? Dimulai dari apa yang kita dengar. Karena itu
Tuhan jelas bilang, perhatikan sekali dengan most careful apa yang kita dengar. Harusnya apa sih yang kita dengar? Yang harusnya kita dengar itu adalah firman. Kenapa? Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi seharusnya di tengah masa pandemik ini, kita bukan lebih banyak dengar yang namanya berita. Karena tadi saya bilang, berita isinya apa? Bad news. Berita isinya bad news. Kalau ada yang kena COVID, ini kena COVID, artis kena COVID, ini kena itu, apa segala, itulah yang diberitakan. Jadi semakin kita dengar, itu semakin kita banyak ketakutan demi ketakutan bisa timbul gara-gara iblis. Jadi hari ini perhatikan betul-betul apa yang kita dengar. Yang Tuhan mau yang kita dengar itu adalah firman. Kenapa? Firman itulah justru pelita bagi kaki kita. Dan terang bagi jalan kita. Jadi waktu kita menjalani kehidupan, firman itulah seperti kita bawa lentera tadi, pelita itu kayak gitu. Nah pertanyaannya kalau saudara lihat gambarnya, kira-kira tahu nggak ini di depan sini ada apa? Yang saya kasih pointer. Mungkin kita nggak tahu, kenapa? Saya juga nggak tahu ini gambarnya kayak begini. Depannya ada apa ini? Nggak tahu, gelap. Seandainya kalau dilihat di gambar ini, Patromax itu lampunya cuma bisa menerangi 3 meter ke depan. Tapi kira-kira bisa sampai nggak kita di tempat tujuan? Nggak kelihatan nih. Tujuannya apa? Tujuannya masih 2 kilometer lagi. Sedangkan lampu yang kita punya cuma 3 meter. Tapi pertanyaannya, bisa nyampe nggak kita ke tempat tujuan? Bisa sampai. Tapi kan nggak kelihatan apa yang terjadi ke depan. Nggak perlu takut kata Tuhan. Kenapa? Kamu bawa pelita. Jadi apa? Ketika kita melangkah 1 meter, Tuhan akan mulai bukakan 1 meter di depan kita. Kita melangkah 5 meter, Tuhan akan bukakan itu lagi ke depan. Jadi apa? Kita hidup bersama Tuhan memang step by step. Tuhan bilang apa hari demi hari itulah kehidupan bersama dengan Kristus. Tapi kamu percayalah bahwa apa kamu itu punya pelita. Dan pelita itu adalah firman Tuhan. Jadi firman itu cukup bagi kamu untuk bisa menyelamatkan hidup kamu. Terang, pelita itu cukup bagi kamu untuk bisa menerangi jalan kamu langkah demi langkah sampai akhir. Jadi bersama dengan Kristus apa yang kita pegang? Kita pegang aja. Apa? Firman ini. Kita nggak perlu takut. Jalan bersama Tuhan. Jadi waktu kita jalan langkah demi langkah, kita kan nggak tahu apa yang terjadi 5 tahun ke depan, betul? Apa yang akan terjadi 5 tahun ke depan? Gak tahu. Tapi kalau kita mulai takut, kenapa? Karena kita gak bisa lihat 5 tahun ke depan. Saudara salah besar. Karena firman Tuhan justru mengajar apa? Saudara perlu tahu kita punya firman sebagai pelita kita. Yang apa? Yang akan menerangi terus langkah dan jalan kita ke depan. Bersama dengan firman, kita akan bisa sampai ke tempat tujuan. Jadi hari ini, inilah yang saya mau bagikan. Apa yang perlu kita dengar? Yang perlu kita dengar itu adalah firman. Bukan berita demi berita yang akan menakutkan kita. Kita mulai dengar firman. Nah, di Matius 4 ayat 4 ada satu ayat yang cukup menarik. Ayatnya bilang apa? Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jadi manusia hidup dari roti bukan? Iya, manusia hidup dari roti. Kenapa disebut roti? Karena orang Israel makan sehari-harinya roti. Mereka dari gandum mereka bikin jadi roti. Jadi pasti aja ada roti. Tiap hari mereka makannya roti. Gitu. Ya kalau kita ayatnya mungkin diganti. Manusia hidup bukan dari nasi saja. Gitu. Tapi apakah manusia hidup dari nasi? Iya. Kalau kita nggak makan nasi ya kita nggak bisa hidup. Berarti kalau kita mau hidup, kita harus makan nasi. Berapa sering kita harus makan nasi? Ya hampir setiap hari. Dengan kata ada makanan jasmani yang kita harus makan. Tapi ayatnya dengan jelas bilang apa? Bahwa manusia itu ternyata tidak hidup dari hanya makanan jasmani. Hanya roti, hanya nasi. Tetapi manusia itu hidup dari setiap firman yang keluar dari mulutnya Tuhan. Coba saudara renungkan ini ayat. Jadi sebetulnya kalau saudara hanya hidup dari roti, dari makanan jasmani aja, gak bisa katanya.
pasti saudara nggak bisa hidup. Dan ini membuktikan betul. Kenapa? Hari-hari ini banyak orang meninggal gara-gara apa? Cuma makan roti saja atau makan nasi saja, tapi nggak makan firman. Kenapa kok bisa begitu? Karena survei membuktikan, saya baca satu artikel, ternyata coronavirus itu kematian yang disebabkan oleh corona sendiri, penyakit virusnya itu sebetulnya sangat kecil. Jadi paling banyak orang meninggal gara-gara apa? Yang pertama memang gara-gara komorbid. Jadi gara-gara penyakit bawaan. Memang dia ada penyakit jantung, ada penyakit ini, penyakit itu, penyakit ini, penyakit itu. Tapi yang kedua katanya dari mana? Dari ketakutan dan kekhawatiran. Kenapa bisa begitu? Kalau saudara ada yang dengar kesaksiannya Ahok, Ahok sempat kena COVID. Dan kesaksian Ahok luar biasa. Dia bilang apa? Bahwa sebetulnya, kata dia, di kesimpulan dia lah garis besarnya. Bahwa sebetulnya katanya, COVID itu dilawan oleh apa? Oleh suasana hati kita, kata dia. Jadi pertama dia kena COVID, dia langsung stres. Stresnya kenapa? Karena dia mulai mikir, waduh kena nih. Terus gimana ini dengan mamahnya sendiri? Mamanya juga kena. Kalau sampai mamanya kenapa-napa gimana ya? Terus mulai melebar. Nah itulah iblis kasih pikiran-pikiran ketakutan. Terus kalau ini nanti gimana ya? Kalau itu gimana ya? Istrinya lagi hamil juga gimana ya? Terus nanti teman-teman lawan politiknya gimana ya? Musuh-musuhnya yang gak suka dia mungkin akan bilang, buktinya Ahok tuh, rasain lah orang Kristen kena COVID gara-gara bercerai, gara-gara ini, gara-gara itu, gara-gara apa? Dan semakin dia pikir katanya, apa saturasi oksigennya semakin nurun. Semakin stres, semakin down, semakin drop katanya. Sampai akhirnya apa? Setelah itu dia ambil keputusan untuk dia ambil waktu bersama Tuhan. Dan Tuhan mulai ingetin dengan ayat demi ayat. Sampai akhirnya dia mulai tenang. Dia bilang, iya ya, semua masalah pikiran kalau gitu saya percaya aja ke Tuhan. Dia mulai tenang, di dalam Tuhan ada tenang. Terus ada lagu juga yang dia nyanyikan di situ. Dan kemudian apa? Begitu dia mulai tenang, dia rest semua. Tiba-tiba, hanya dengan tiba-tiba, itu saturasi oksigen tiba-tiba naik. Katanya. Dan COVID dilawan pakai apa? Memang gak ada obat. Jadi semua yang dikasih itu adalah obat untuk komorbidnya. Jadi untuk penyebab sampingannya. Jadi kalau memang ada demam ya dikasih paracetamol supaya demamnya turun gitu. Tapi paracetamol sendiri kan gak ngebunuh virus COVID-nya. Satu-satunya yang bisa ngelawan adalah memang imunitas tubuh. Tapi itulah karena tekanan. Nah, imunitas tubuh dari mana? Imunitas tubuh adalah dari kita sendiri. Dari pikiran, dari hati. Ayatnya udah jelas bilang apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau ada obat manjur, saudara mau kejar nggak? Kalau saya bilang, ini ada obat COVID manjur, saudara kejar pasti. Kalau kita kena COVID. Kenapa ini obat yang manjur sekali nih? Pasti dikejar. Dan sekarang saudara tahu, Alkitab udah jelas bilang, obat yang manjur itu dari mana? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Berarti kita harus bisa tetap gembira. Tapi gimana kita bisa gembira kalau kita dengar hal-hal yang negatif dan jadi takut? Makanya betul sekali ayat ini bilang bahwa kehidupan manusia ditentukan bukan hanya apa yang dimakan. Meskipun udah makan makanan sehat tuh, makan telur, makan ini, makan daging, makan apa, katanya kan makan vitamin, makan zinc, makan vitamin C, makan vitamin D, makan apa segala, tetap akan drop. Kenapa? Dan gak bisa hidup. Karena manusia tidak hidup dari hanya apa yang dimakan dari mulut. Tapi ayatnya jelas di sini. Tetapi manusia juga hidup. Berarti ini bukan cuma dari roti saja. Berarti roti itu tidak cukup untuk membuat manusia hidup. Dan sekarang jelas kelihatan. Kalau orang hanya mengandalkan roti aja, dari kesehatan aja, nggak cukup buat bisa hidup. Tetap itu nggak akan naik imunitas, tetap drop dan mungkin meninggal. Tapi apa? Dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Banyak orang yang konseling atau ngasih tahu juga, kok saya kena COVID nih. Saya kena COVID ini apa segala. Dan saya sama istri kalau yang saya kasih apa? Selain kita juga bantu dengan itu secara jasmani gitu. Jadi makan ini, makan itu, ini bagus, makan ini, makan itu. Selain itu apa? Saya selalu kasih tahu untuk mereka dengar firman. Ada yang ikutan di sini juga yang udah ngalamin.
Kalau mau bersaksi boleh. Dan udah sembuh juga sekarang. Apa? Saya kasih dengar firman. Firman. Karena apa? Ayat ini. Hidup kita bukan ditentukan dari apa yang kita makan. Tapi hidup kita ditentukan dari firman yang kita makan. Itulah yang akan jadi kekuatan bagi hidup kita. Dan lihat lagi di sini. Selain itu apa? Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan Roma 1 ayat 17 juga berkata, ada tertulis. 2 kali dibilang ada tertulis. Berarti ini apa? Ini udah dipatenkan gitu. Jelas sekali udah ditulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar itu hidupnya oleh apa? Bukan cuma dari roti aja, tapi oleh iman. Iman itu apa? Percaya. Dari mana kita bisa hidup? Seperti apa harusnya kita hidup sebagai orang benar? Kita hidup oleh percaya, oleh iman. Nah masalahnya, kalau kita dengar hal-hal negatif, ketakutan datang, iman itu biasanya kabur. Jadi kalau orang benar hidup oleh iman, itu harusnya kita nggak hidup di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Nah gimana caranya sekarang supaya iman kita bisa ada? Kenapa orang benar hidup oleh iman? Gimana iman kita bisa ada dalam hidup kita? Ternyata Roma 10 ayat 17 bilang jelas dari mana timbulnya itu iman. Jadi iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Balik lagi sama. Jadi sebetulnya paling penting itu kata Ibrani tadi adalah apa yang kita dengar. Karena apa yang kita dengar, kalau kita dengar bad news, kita akan hidup dalam ketakutan, imunitas kita akan drop. Tapi kalau kita dengar firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kemudian iman timbul. Dan ketika iman timbul, kita mulai tenang, mulai gembira, mulai hidup dalam apa ya, nggak ketakutan lagi, mulai stabil semua. Imunitas akan naik. Jadi betul, kalau begitu, hidup ditentukan dari apa? Hidup ditentukan dari apa yang kita dengar. Dan yang menarik di sini adalah iman timbul dari pendengaran. Faith comes from hearing. Hearing. Bukan heard. Kalau bahasa Inggrisnya saudara tahu. Kalau hearing itu berarti present continuous. Present continuous adalah sekarang dan terus harus terjadi. Jadi kalau saya mau terjemahkan ayat ini bilang apa? Jadi iman timbul dari pendengaran yang terus-menerus terhadap firman kebenaran tentang Kristus. Kabar baik tentang Kristus. Lihat bahasa Inggrisnya di sini. Hearing the good news about Christ. Mendengarkan good news, kabar baik tentang Kristus. Ternyata Alkitab bilang bahwa firman itu adalah kabar baik. Gospel is a good news. Sedangkan tadi saya bilang, koran, berita, news adalah bad news. Jadi saudara yang ambil pilihan. Justru di tengah pandemik, di tengah COVID yang lagi merajalela ini, yang varian baru, varian Delta sama Lambda, justru apa yang harusnya saudara makan, saudara konsumsi? Yang harusnya saudara makan itu adalah bukan berita-berita
sama setan untuk tidak kasih makan kepada jiwa dan kepada roh, apa efeknya? Jiwanya stres. Dan ketika jiwanya stres, apa efeknya? Imunitas drop. Begitu kena COVID, game over. Jadi saya kasih nasihat, makanya saudara perlu tahu salah satu obat paling baik, ini obat yang manjur, itu adalah apa? Firman. Karena firman akan membuat hati jadi gembira dan tenang. Kenapa? Kita percaya pada apa yang Tuhan janjikan. Dan itulah yang akan menyembuhkan. Kenapa hati yang gembira adalah obat yang manjur? Mulailah dengar firman. Dengar firman. Apalagi lagi isoman, gak bisa kemana-mana. Sebetulnya tanpa sadar kita semua kan lagi isoman juga di rumah. Isolasi mandiri. Mau kena apa gak kena ya PPKM semua. Gak bisa kemana-mana. Gitu. Di tengah ini, life is a choice. Hidup ini adalah pilihan. Ada orang yang justru bilang apa? Haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Ini banyak waktu nih, nggak usah kerja. Biasanya harus kerja, sekarang work from home. Asik, kenapa? Kalau biasa sehari cuma nonton 1 drakor, 1 seri. Sekarang bisa nonton 5 drakor. Kenapa? Banyak waktu. Saya sekali lagi bilang life is a choice. Tapi apa yang saudara konsumsi? Kalau saya lihat istri saya sekarang makan firman lebih banyak lagi. Kalau dulu sebelum tidur, pasti dia dengar dari Andrew Wommack 30 menit. Sekarang pagi sama malam 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit. Saya bilang, wis, luar biasa. Saya makan firman gak sebanyak itu. Tapi apa? Saya lihat itulah keputusan. Konsumsilah firman lebih banyak. Dan apa? Kehidupan kita akan lebih kuat. Kenapa? Karena the input of God's word, katanya, of the word of God will produce the output of a changed life. Jadi apa yang kita kasih makan, input selalu bikin output. Output itu selalu dari apa yang inputnya. Jadi yang penting apa? Yang penting itu inputnya apa. Ketika inputnya apa yang kita kasih makan, itu akan otomatis kelihatan waktu output. Nah, Joyce Meyer, seorang hamba Tuhan terkenal di Amerika. Dia banyak di TV, banyak bukunya juga, Joyce Meyer. Dia bilang apa? Kalau hidup saudara mau berubah, you can change your life by letting the word of God change your mind. Kalau hidup saudara mau berubah, saudara harus izinkan firman Tuhan itu untuk mengubah pikiran kita. Gimana caranya bisa mengubah pikiran kita? Ya harus dimakan itu lebih banyak lagi itu firman. Dengar firman-firman, dengar firman-firman, dengar lagi. Dan itu akan apa? Akan mengubah kehidupan kita. Betul. Nah, kita lanjut. Kalau gitu, gimana sih caranya kita dengar firman sekarang? Ini ada principles and techniques. Ada teknik-teknik dan prinsip-prinsipnya. To build up your spirit and go beyond salvation. Untuk kita bisa membangun roh kita dan kita bisa apa? Tidak hanya sekedar selamat gitu. Kenapa banyak orang ngerasa ya udahlah yang penting selamat aja lah. Tapi nggak pernah membangun kerohaniannya. Nah ini ada teknik dan prinsipnya, kita lihat. Apa yang firman Tuhan ngajarkan. Gimana caranya kita bisa membangun kehidupan kita. Ada satu cerita dulu tentang Yesus. Dibilang di Lukas 5 ayat 15. Tetapi kabar tentang Yesus makin jauh tersiar. Dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya. Pertanyaannya, kenapa orang banyak datang berbondong-bondong? Kenapa ya mereka berbondong-bondong tuh mau datang ke Yesus? Kenapa ya? Coba. Dan ada penjelasannya nih. Ternyata inilah. Untuk ngapain mereka datang berbondong-bondong? Untuk mendengar dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Ternyata ada 2 hal di situ kenapa orang banyak berbondong-bondong datang ke Yesus. Untuk mendengar dan untuk disembuhkan. To hear and to be healed. Untuk mendengar dan untuk disembuhkan. Nah, ternyata ini ada satu rumus sepertinya. Kenapa nggak bilang disembuhkan dulu,
dan kemudian mendengar. Kenapa di sini dibilang orang datang kepada Yesus tuh berbondong-bondong sampai duduk di rumput tuh? Untuk mendengar dan kemudian untuk disembuhkan. Ternyata ini nyambung dengan yang tadi dibilang. Bahwa kesembuhan ternyata itu erat hubungannya dengan apa yang kita dengar. Kesehatan itu hubungannya erat sekali dengan apa yang kita dengar. Kenapa? Tadi dibilang, kalau kita kesehatan itu datang, kesembuhan itu datang ketika kita dengar firman. Karena kalau kita dengar firman, iman timbul dari pendengaran akan firman. Dan ketika iman timbul, ternyata orang itu bisa disembuhkan. Orang itu bisa disembuhkan. Tahu dari mana? Nah, kita lihat lagi ayat berikutnya. Ini contoh di Amsal 4 dibilang. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Ini Yesus yang bilang. Kita anak-anak Bapa di surga. Tuhan bilang apa? Kamu perhatikan apa yang aku katakan. Firman Tuhan itu di mana? Di firman lah, di Alkitab sebetulnya. Arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Dan simpanlah itu di lubuk hatimu. Kenapa firman itu harus kita dengar katanya? Harus perhatikan. Bahkan harus disimpan di lubuk hati kita. Kenapa? Lihat kalimat berikutnya, ayat berikutnya bagus sekali. Karena itulah, karena firmanlah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya. Berarti betul kehidupan datang dari mana? Dari firman, bukan cuma dari roti. Bagi mereka yang mendapatkannya. Dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Amin. Yes. Hari ini saudara yang lagi sakit kena COVID, saya kasih tahu saudara. Sumber kesembuhan itu datang dari mana? Bukan dari vitamin saja. Kalau saya mau bilang, bukan dari roti saja, bukan dari vitamin saja. Tapi dari setiap firman Tuhan yang saudara dengar. Amin. Betul. Karena Amsal sudah bilang begitu. Firman itu akan jadi kehidupan dan akan jadi kesembuhan bagi seluruh tubuh. Wow. Wow, jelas. Karena Ibrani 4 bilang, Ibrani 4 ayat 12 bilang bahwa firman Tuhan itu adalah hidup, alive and active. Firman Tuhan itu adalah hidup dan aktif. Dia bisa bekerja terus. Makanya His word, firmannya itu, His word brings life and healing. Firmannya itu akan membawa kehidupan dan kesembuhan bagi kita. Wow, percayalah. Meskipun sepertinya nggak kelihatan. Makanya teman-teman COVID yang kontak saya suruh dengar firman. Mungkin awalnya saudara mungkin bingung. Kenapa sih malah disuruh dengar firman? Kenapa malah disuruh dengar khotbah? Malah saya kasih khotbah, disuruh dengar ini khotbah bagus nih, dengar. Nih khotbah nih firman nih. Itu kenapa ya? Karena saya tahu ini. God's word, firman Tuhan itu akan membawa kehidupan dan kesembuhan. Dari mana? Dari firman Tuhan sendiri yang ngomong. Firman sendiri yang bilang. Dan ini ada satu contoh yang jelas sekali. Kesaksian dari Paulus. Contohnya. Di Kisah Rasul 14 ayat 8 dan 9. Di Listra katanya. Ada seorang yang duduk saja. Karena apa? Karena lemah kakinya. Berarti apa? Dia nggak bisa jalan. Lumpuh. Sejak ia dilahirkan. Berarti apa? Lumpuh sejak dilahirkan. Berarti memang nggak pernah bisa jalan. Kakinya mungkin kecil udah. Nggak bisa jalan nih. Dan belum pernah dapat berjalan. Alkitab jelas bilang gitu. Kemudian dia apa? Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Lihat teorinya tadi. Teorinya adalah apa? Hear and be healed. Selalu mendengarkan dulu, baru kemudian disembuhkan. Itulah orang ikuti Yesus, mereka apa? Mendengarkan dan disembuhkan. Dan ini orang dia duduk, dengarkan ketika Paulus bicara. Dan lihat hasilnya apa? Ayat berikutnya. Dan Paulus lihat orang itu, menatap dia dan melihat bahwa ia beriman. Sekarang dia punya iman. Iman timbul dari
pendengaran. Lihat ayat di atasnya. Karena ayat di atasnya jelas bilang, dia dengerin, kemudian imannya timbul. Dan ketika imannya timbul, Paulus lihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Wow, jelas tuh. Dapat disembuhkan. Dan kemudian ceritanya apa? Sembuh ini orang. Betul. Mulai dari dia dengar, imannya timbul, Paulus lihat. Ini bisa sembuh. Kenapa? Udah ada iman. Karena apa? Tanpa iman, kita nggak akan terima apapun. Iman itu apa? Percaya. Gimana saudara mau disembuhkan Tuhan kalau saudara nggak percaya? Kalau saudara lebih percaya pada apa yang dokter bilang. Iman adalah percaya. Kalau saudara nggak percaya kepada Tuhan, gimana Tuhan bisa sembuhin? Saudara nggak percaya. Kalau saudara lebih percaya pada fakta, keadaannya mungkin kita lemah, keadaannya mungkin kita karena COVID, keadaannya masih positif. Keadaannya dokter bilang saturasi oksigennya cuma tinggal 70 misalnya. Kalau saudara lebih percaya itu, susah. Makanya apa? Untuk bisa disembuhkan butuh iman. Untuk iman perlu mendengarkan. Dan inilah contohnya. Betul. Dan Yesus bilang lagi berkali-kali juga dia kasih tahu. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Lihat, kenapa bisa sembuh? Karena ada iman. Yesus bilang, aku lihat ada iman. Iman kamu sudah menyelamatkan dan menyembuhkan engkau. Satu lagi di Matius 15, banyak sekali. Ini saya cuma ambil 2 ayat aja. Hai ibu, besar imanmu. Wah, jarang Yesus bilang iman yang besar. Padahal iman sebesar biji sesawi aja bisa pindahin gunung. Dan Yesus bilang, hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kamu kehendaki. Apa yang kamu mau? Ya maunya apa? Maunya sembuh. Dan kalimat berikutnya Alkitab mencatat. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ibu ini pengen anaknya sembuh. Dia percaya. Kalau dia ketemu Yesus, pasti sembuh itu anaknya. Dan Yesus lihat apa? Besar imanmu, Bu. Jadi kepadamu seperti apa yang kamu mau. Seketika itu juga jasmani berubah tiba-tiba. Mujizat bisa terjadi. Anaknya sembuh. Wow. Ini saudara bisa lihat contoh-contoh. Makanya hari ini saya kasih tahu saudara, kasih tahu kita semua yang sedang isoman PPKM bareng-bareng di rumah semua. Untuk kita bisa meningkatkan imunitas. Yang lagi sakit berarti butuh kesembuhan. Nah, yang tidak terkena, kita butuh kekuatan. Dari mana itu? Sama semua sumbernya. Faith comes by hearing the word. Iman timbul dari mendengarkan terus-menerus firman itu. Makanya dengar terus, hearing, dengar terus. Kalau jangan bilang, kemarin saya udah dengar. Ya itu kan kemarin. Makan aja saudara perlu tiap hari makan. Masa saudara bilang, saya udah makan kok 5 hari yang lalu, jadi cukup? Enggak cukup. Kalau mau sehat ya harus makan lebih banyak, lebih sering. Firman juga harus makan lebih banyak dan lebih sering. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi iman itu katanya adalah seperti otot. Jadi otot itu harus dilatih. Latihnya apa? Iman timbul dari pendengaran. Jadi pendengaran itu, firman itu adalah seperti barbel. Semakin kita sering angkat, semakin kita sering dengar, iman kita akan timbul jadi semakin kuat dan semakin besar. Amin. Ya, kesimpulan. Jadi percayalah dimulai dari hear and be healed. Dengar dulu dan kita akan disembuhkan. Healing comes from hearing of faith. Kesembuhan itu dimulai dari mendengarkan akan firman iman. Firman iman itulah yang bisa menyembuhkan kita. Kenapa? Karena what you are hearing is shaping what you are becoming. Apa yang kita sedang dengarkan, yang kita tiap hari dengarkan, apa yang kita terus-menerus dengarkan, itulah yang akan mempertajam menjadi apakah kita. Kalau saudara tiap hari dengarnya adalah berita tentang COVID, gak heran saudara jadi ketakutan. Karena apa yang kita dengarkan itulah yang akan membentuk kita. Pertanyaannya, what or who are you listening today? Listening to today. Hari ini apa dan kepada siapa yang saudara dengarkan hari ini? Apa yang saudara dengar hari ini?
Dan tiap hari itulah pertanyaannya bagi saudara. Apa yang sudah saudara dengar hari ini? Udah dengar firman belum? Sekali lagi, karena iman itu iman itu timbul dari pendengaran. Dan mendengarkan terus-menerus terhadap firman Kristus. Begitu itu iman jadi kuat. Ketika iman, itulah yang bisa terjadi kesembuhan. Yang membuat kesembuhan itulah iman. Jadi, Christ every day, Christ everywhere. Pastikanlah setiap hari, setiap saat, kita penuh dengan Kristus. Dipenuhi dengan firman Kristus, itulah setiap hari. Karena itu, the struggle is real. But so is our God. Struggle-nya itu nyata-nyata. Pergumulannya nyata-nyata. Betul. Yang semua yang ada di dunia ini nyata-nyata. Tapi Tuhan kita juga jauh lebih nyata. Amin. Jauh lebih nyata. Saya mau kesaksian dulu sedikit. Jadi ingat. 2 minggu yang lalu, ya 10 hari yang lalu lah. Pokoknya sebelum PPKM. PPKM kan ini udah mau berakhir. Nah, sebelum PPKM itu saya ke Jogja. Jadi waktu saya di Jogja, kemudian terjadilah PPKM. Jadi besok-besoknya, waduh, susah cari makan. Kenapa? Semua mall tutup. Mall tutup, terus tempat makan banyak yang tutup juga. Terus nggak bisa makan di tempat juga. Gitu. Wah, jadi ya udahlah, kita mempercepat juga untuk pulang. Jadi di tengah itu semua, nah mulai kan tentang PPKM, saya pengen tahu banyak. Kenapa sih kok tiba-tiba ada PPKM ini ya? Belum lagi itu kan kemarin 3 minggu yang lalu, itu kan saya khotbah tentang virus. Bahwa ada varian baru, tentang vaksin, tentang virus Delta. Sekarang ada lagi virus Lambda, apa segala. Jadi kan saya banyak baca berita. Biasanya saya itu nggak banyak baca berita. Tapi karena saya baca berita demi buat khotbah. Jadi akhirnya ya saya baca berita tuh. Baca lebih banyak gitu. Dan kemudian terjadi PPKM, saya juga pengen baca. Kenapa ya ini kok PPKM tuh apa sih penyebabnya? Kenapa begini, kenapa begitu? Terus kan pengen tahu juga infonya. Ini gimana nanti kalau mau pulang, ditutup atau enggak, apa segala. Jadi saya banyak baca Google. Nah di Google itu kan banyak berita. Akhirnya di situ banyak berita ini dan itu. Dan terus ada berita tentang kasus yang naik terus. Bahwa setiap hari itu hampir bikin rekor jumlah kasus di Indonesia ini dan itu, ini dan itu. Dan saudara tahu, ternyata betul sekali. Jadi sekali lagi firman hari ini itu based on my testimony. Itu datang dari kesaksian saya pribadi. Jadi sebetulnya kenapa saya bisa khotbah gini? Karena inilah yang saya alami. Dan di tengah saya baca. Sekali lagi yang saya baca sebetulnya tujuannya ya mau tahu aja berita kan. Tapi kan isinya berita apa? Bad news. Isinya berita itu adalah hal-hal negatif. Dan saya juga awalnya nggak sadar. Di tengah itu firmannya kurang. Dengar berita banyak. Disitulah iblis ambil kesempatan dalam hidup saya. Akhirnya apa? Dia mulai tanamkan banyak ketakutan demi ketakutan. Betul. Saya akhirnya lama-lama mulai jadi khawatir juga. Saya bilang, waduh, ini gimana ya? Orang lain semua PPKM. Kita ada di kota orang. Udah khawatir gimana pulangnya. Kenapa? Jalan kan pada ditutup. Betul. Akhirnya mau naik ke tol itu kan harus lewat Solo dulu. Dari Jogja ke daerah Solo baru pulang. Itu jalanan Jogja Solo diblok. Sampai harus muter kayak lewat sawah-sawah lah begitu. Jadi mulai khawatir ini dan itu. Nah dari situ iblis mulai teror sekali lagi. Ketakutan demi ketakutan kan. Saya juga jadi mulai khawatir. Aduh, ini saya kena nggak ya? Dan saya lihat di situ ada pas mau pulang nih, ada Genos. Genos itu buat tes. Saya pikir gini, wah di Bandung itu nggak ada Genos. Kenapa? Kalau di Bandung itu yang ada paling mau nggak mau ya harus PCR lah gitu. Tes antigen. Antigen. Antigen kan lebih mahal. Udah gitu harus dicolok juga hidung. Gitu. Terus ini kebetulan ada Genos nih di hotel nih. Jadi bahkan sebelum check out, saya bilang ke istri saya tes Genos dulu deh. Saya bilang, ya udahlah saya tes Genos dulu. Tes Genos. Puji Tuhan hasilnya negatif. Aduh, udah agak tenang. Pulang singkat cerita sampai di Bandung. Sampai di Bandung. Kemudian denger Zoom. Ada ikutan Zoom lah. Zoom tentang ini dan itu. Dan di Zoom itu ada kesaksian. Kesaksian orangnya bilang apa? Kesaksiannya orangnya bilang gini.
Saya tuh dari Bali katanya. Dan sebelum pulang dari Bali, itu saya kan di Genos. Dan setelah itu sengaja dia ke Jakarta, dia nggak pulang ke Jakarta. Dia mampir dulu ke Surabaya. Sengaja. Dan di Surabaya dia sempat tes juga. Tes antigen. Negatif katanya. Masih negatif. Akhirnya 3 hari dari Surabaya, dia pulanglah ke Jakarta. Sampai di Jakarta, kemudian dia tidur itu karena sama orang tuanya. Ini anak muda masih. Dia tidur serumah sama orang tua. Jadi begitu itu masuk kira-kira 2 hari, 3 hari, ngerasa badan gak enak. Mulai panas katanya. Akhirnya dia tes lagi. Dan begitu dites lagi, positif katanya. Jadi kesimpulan dia bilang apa? Virus itu masa inkubasinya adalah kurang lebih bisa 7 hari sampai 14 hari kan. Makanya jadi dia bilang, jadi waktu tes pertama Genos, negatif. Tes di Surabaya, di tes PCR antigen, negatif. Tapi nggak lama begitu sampai Jakarta, kena juga dia katanya. Itu positif. Mungkin kenanya mah di Bali katanya. Saya dengar kayak gitu. Tiba-tiba iblis mulai serang. Dia langsung bilang apa? Nah, kamu juga sebelum pulang itu kan tes Genos kan? Negatif kan? Katanya. Nah sekarang, kamu nggak tahu aja mungkin kamu positif. Waduh. Dan itu memang namanya manusia kan. Saya juga ngalami itu. Mulai parnonya muncul kan. Besok, aduh, ini tenggorokan kok rada kering ya. Langsung minum apa? Lemon, jahe. Kemudian terus mulai apa? Saya bilang ke istri, kayaknya ini kepala agak pusing nih. Jadi semua mulai kayak parno tuh. Sampai apa? Sampai saya tahu kebenaran ini, Tuhan mulai ingetin. Mulai di rumah saya ambil waktu lagi, mulai apa? Mulai dengar lebih banyak firman kan. Karena selama pergi, itu kan kurang dengar firmannya. Mulai saya dengar firman. Mulai saya bilang gini gitu. Wah, saya bilang gak bener nih. Mulai saya makan firman. Tadi mulai dari ini. Mulai Mazmur 91 saya bilang apa? Sekalipun 1000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpaku. Saya baca, ganti dengan kata ganti. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku. Yang maha tinggi telah aku buat tempat perteduhanku. Malah petaka tidak akan menimpa aku. Dan tulah tidak akan mendekat kepada rumahku. Gak akan ada itu. Saya bilang apa? Di dalamku ada kuasa kebangkitan. Gak mungkin ini bisa. Semua sel-sel yang mati. Kalau memang ada virus-virusnya harus mati. Kenapa? Tapi kebangkitannya akan ada dalam hidup saya. Kenapa? Hidupku bukan aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dan roh yang ada di dalam aku adalah roh yang sudah membangkitkan Kristus. Itu roh terbesar di dalam jagat raya ini. Jadi apa? Semua sel-sel dalam hidupku bangkit. Saya bilang. Terus bilang apa lagi? Saya percaya Tuhan sudah berikan kuasa kepadaku. Untuk menginjak ular dan kalajengking. Untuk mengarahkan kuasa setan yang apa? Yang tanamkan itu pikiran-pikiran negatif. Dan apa? Dan kalajengking kuasa kematian. Dan kuasa juga sudah diberikan kuasa apa? Untuk menahan kekuatan musuh. Sehingga tidak akan ada yang membahayakan aku. Baca gitu. Dan kemudian apa? Aku akan bersuka cita. Bukan cuma sekedar karena aku sehat. Tapi aku bersuka cita. Karena namaku ada terdaftar di sorga. Amin. Apa? Gak khawatir. Matilah, inilah, meninggal lah, apa segala. Kenapa? Namaku ada di surga. Pokoknya percaya semua itu. Saya ulang-ulang. Makanya ini saya kasih muncul nih 3 ayat nih. Apa? Mulailah semua itu. Dan hasilnya apa? Sekali lagi, pergumulan itu memang nyata. Kita ada di dunia. Makanya hari ini saya mau share. Bukan berarti saya khotbah begini saya hebat. Tapi sekali lagi, khotbah ini berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Tapi saya bilang apa? So is our God. Tetapi Tuhan kita jauh lebih nyata. Amin. Dan ini udah lewat hampir 2 minggu. Ternyata apa? Itu gejala cuman gara-gara apa? Gara-gara khawatir aja tuh. Jadi apa? Ngerasanya tenggorokan gatel. Ngerasa kepala agak berat. Ngerasa agak ini, agak begitu. Sebetulnya karena parno. Karena apa? Kita baca gejalanya apa sih? Varian Delta itu. Ternyata varian Delta gejalanya dimulai dari ini, dari itu, dari itu. Dan kemudian kita mulai cek. Kenapa kita nggak percaya dari awal firman? Nah, saya akan tutup. Dan dari situlah muncul kekhawatiran. Jadi khawatir itu apa? Khawatir itu sebetulnya membuktikan bahwa kita kurang percaya pada Tuhan, pada firman-Nya.
Kalau kita percaya, gak akan kita khawatir. Makanya khawatir itu adalah kita kurang percaya bahwa Tuhan itu is big enough. Tuhan itu cukup besar. Tuhan itu powerful enough. Tuhan itu cukup berkuasa. Dan Tuhan itu loving enough to take care of what happening in our lives. Bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita dan Dia begitu peduli akan segala sesuatu yang terjadi atas hidup kita. Kalau kita nggak percaya itulah makanya khawatir. Dan ternyata khawatir itu apa hasilnya? Ini hasilnya dari kesaksian saya. Worrying doesn't change anything. Kekhawatiran itu tidak mengubah apapun dalam hidup kita. Gak ada yang berubah. Dengan saya khawatir, yang ada tambah drop. Gak ada yang berubah. But trusting in God changes everything. Tetapi percaya ke Tuhan, itulah yang akan mengubah segalanya. Amin. Itulah satu lagu bagus. Lagunya tentang ini. Faith ends where worry begins. Iman itu stop ketika kekhawatiran dimulai. Dan sebaliknya, kekhawatiran justru akan stop ketika iman dimulai. Ketika kita mulai beriman. Dan tadi iman dimulai dari mana? Iman dimulai dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran akan firman. Lebih banyak lagi dengar firman. Let your faith in God be bigger than your fear. Biarkan akhirnya iman di dalam kita kepada Tuhan itu lebih besar dari kekhawatiran kita. Amin. Nah, ini kita akan dengar satu lagunya. Dan kata-katanya bagus sekali ini lagu. Inilah lagunya. Kita mungkin mengkhawatirkan tentang hari esok dan masa depan kita. Dan pikiran kita dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Karena kita menghadapi sesuatu yang tidak tentu, tidak menentu. Kita mungkin gak bisa tidur malam-malam. Berpikir gimana caranya ya. Dan sebetulnya kekhawatiran sedang memakan iman kita. Dan akhirnya ketakutan dan keraguan-raguan muncul. Tapi sebetulnya kekhawatiran akan berakhir ketika iman kita muncul. Ketika kita mempercayakan hidup kita ke tangan Tuhan. Serahkan semuanya. Karena Tuhan yang masih mengatur semuanya hidup kita. Dan baiklah kita mulai beriman lagi dan percaya. Karena kekhawatiran akan berakhir ketika iman timbul dalam hidup kita. Amin. Bagus sekali ini kata-katanya. Ya, jadi jangan takut. Terakhir, jangan takut. Di Yesaya 41 ayat 10 bilang apa? Karena aku selalu bersama-sama dengan kamu. Kamu jangan khawatir. Jangan gelisah. Kenapa? Karena aku ini Tuhan. Di siapa dia? Dia adalah Tuhan yang menciptakan seluruh alam semesta. Bahkan virus COVID juga bagiannya. Memang virus COVID manusia yang ciptakan. Tapi kan semua yang ada di dunia Tuhan yang ciptakan. Jadi manusia lah bikin begini begitu. Akhirnya apa? Ya virus lah jadinya. Tuhan tidak menciptakan virus. Tapi bahan-bahan dasarnya semua Tuhan yang ciptakan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan alam semesta itu diam di dalam kita bersama kita terus. Makanya jangan khawatir. Kalau kita lemah, Tuhan janji apa? I will strengthen you. Aku akan menguatkan kamu. Kalau kita lagi ada dalam masalah, Tuhan janji apa? Yes, I will help you. Ya, aku akan tolong kamu. Kalau kita sampai akhirnya jatuh juga, Tuhan bilang apa? Tidak akan tergeletak. Kenapa? Karena aku akan menata engkau. Menahan engkau dengan tangan kananku yang penuh dengan kebenaran. Wow! Ini janji Tuhan luar biasa. Saudara bisa hafalkan ini Yesaya 41 ayat 10. Satu lagi firman yang luar biasa. Makanya mulai banyak dengar firman yang menguatkan bagi kita hari-hari ini. Saudara perlu tahu, know that you are never alone. Saudara hari ini yang lagi isoman, yang terkena COVID, saudara perlu tahu engkau tidak pernah sendiri. Karena Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Amin. God is with you, holding you. Dia memegang engkau, comforting you. Dia akan membuat engkau nyaman, membuat engkau tenang. And most of all, loving you no matter what. Dan saudara perlu tahu, di atas segalanya,
bahwa Dia selalu mengasihi saudara, tidak peduli apapun yang terjadi, tanpa syarat, tanpa batas. Itulah kasih Tuhan atas hidup saudara. Kenapa? Dia adalah Bapa kita. Karena saudara adalah anaknya. Setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Bapa di surga. Kalau saya punya anak, saya pengen yang terbaik, perlindungan yang terbaik, protection yang terbaik buat anak-anak saya. Saya kasih vitamin, saya jagai, saya apa segala. Kira-kira Bapa di surga kasihnya hebat mana sama saya? Perlindungannya hebat mana sama saya terhadap anak saya? Bapa di surga sempurna segalanya. Perlindungan Bapa atas hidup kita sempurna. Amin. Penyertaan Bapa atas hidup kita sempurna. Jangan ragu-ragu tentang hal itu. Kasihnya atas kita sempurna. Dia adalah Bapa kita yang bisa diandalkan. Dan kita adalah anak-anaknya. Katakan sekarang bersama dengan saya, I am a child of God. Saya adalah anak Bapa yang dikasihi. Anak Bapa yang dikasihi. Katakan sekali lagi, saya adalah anak Bapa yang dikasihi. I know it, I live it, I love it. Ketahuilah itu, hidupilah itu. Dan apa? Saudara akan hidup di dalam sukacita bersama dengan Bapa di surga. Jadi hari ini, be a warrior, not a worrier. Apa bedanya warrior sama worrier? Warrior adalah seorang pahlawan. Yang Tuhan mau adalah kita menjadi pahlawan. Yang percaya penuh pada Tuhan, siapa yang ada di pihak kita. Sama kayak Daud, lihat. Kenapa dia nggak takut, lihat. Goliat, pada Goliat jauh lebih tinggi, lebih hebat, sepertinya lebih gede daripada dia. Mungkin hari ini juga kita lihat COVID seperti Goliat. Rasanya besar dibandingkan kita. Apa coba kita, pertahanan kita seperti apa? Mungkin kita cuma kecil dibandingkan sekarang kasus yang begitu besar. Terus belum lagi COVID ini dan itu, Delta lah, Lambda lah, apa segala. Tapi apa yang kita perlu tahu, siapa yang bersama dengan kita. Jadilah pahlawan. Kayak Daud, dia nggak takut hadapin semuanya itu. Be a warrior, not a worrier. Jadilah seorang pahlawan, bukan seorang yang kuatiran. Yang kuatiran. Roma 8 ayat 31 bilang apa? If God is for us. Kalau Tuhan itu bersama dengan kita selalu, who can be against us? Siapa yang bisa melawan kita? Jawabannya, tidak ada. Amin. Gak ada yang bisa lawan kita. Gak ada. Tuhan bersama dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami tahu Tuhan, perlindungan atas hidup kami sempurna. Karena kami tahu, Yesus, Engkau begitu mengasihi kami. Dan hari ini Tuhan, kami mau belajar Tuhan, untuk kami meningkatkan iman kami. Iman kami timbul dari pendengaran. Biarkan kami bisa mendengarkan firman Kristus lebih daripada kami baca berita-berita buruk yang akan membuat kami takut dan khawatir. Tapi hari ini Tuhan, kami mau Tuhan untuk lebih lagi Tuhan. Setiap hari hearing, mendengarkan lebih lagi. Firman kehidupan. Karena Engkau berjanji Tuhan, ketika kami menyimpannya itu dalam hati kami, itu akan menjadi kehidupan dan kesembuhan bagi seluruh tubuh kami. Janji yang luar biasa dan kami percaya akan janji-Mu itu Tuhan. Dan hari-hari ini Tuhan, aku mau berdoa Tuhan, buat setiap orang yang mungkin hari ini sedang terkena COVID Tuhan. Kalau mereka lagi isoman di rumah sakit atau apapun Tuhan, aku mau bilang di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh terjadi di dalam nama Yesus Tuhan. Dan aku mau bilang Tuhan, bahwa mereka sudah dilindungi oleh kuasa yang luar biasa daripada Yesus. Biarlah iman mereka bisa timbul. Biarlah mereka mau mendengarkan firman lebih banyak lagi. Dan aku percaya Tuhan, melalui itu semua tubuh mereka akan lebih kuat. Dan imunitas mereka akan mulai naik untuk melawan virus. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan atas firman ini. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran. Kebenaran yang akan memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Iya, Sam. Kedengeran nggak, Sam? Kedengeran. Boleh kok Andre, kesaksian. Ya. Oke, selamat sore semuanya. Jadi saya Andreas. Saya tuh saudara sepupunya Semi sebetulnya, ya. Jadi lagi itu saya kena COVID. Dan pada waktu saya kena COVID, saya memang tahu mesti baca firman Tuhan. Tapi karena kepala pusing, kepala badan gak enak, baca firman Tuhan juga susah.
Sampai saya akhirnya ngobrol sama Nini. Nini cuman kasih saya, kok udah lihat YouTube aja. Lihat YouTube, dengerin khotbah dari YouTube. Jadi kok nggak usah capek baca katanya. Nah, saya ikutin. Saya dengar khotbah Andre Womack, khotbah yang lain dari YouTube. Dan benar pada saat dengar khotbah itu, salah satu firman yang ngomong ke saya adalah, di dalam hidup saya ada kuasa yang membangkitkan Tuhan Yesus. Dan selalu ada firman Tuhan yang ngomong bahwa Tuhan Yesus telah menanggung semua bilur-bilur kita, semua kesakitan di atas kayu salib. Jadi kalau Tuhan udah nanggung kesakitan saya di atas kayu salib, saya kenapa ya sekarang yang saya sakit? Sebetulnya saya bukan sakit dong. Sebetulnya Tuhan udah nanggung kok di atas kayu salib. Nah, itu yang firman Tuhan itu yang menguatkan iman saya untuk saya percaya bahwa saya sembuh. Karena Tuhan emang sudah sembuhkan saya. Dan saya ngelihat bahwa roh yang membangkitkan Tuhan Yesus itu ada di dalam tubuh saya, di dalam diri saya. Itu yang benar-benar menguatkan saya. Dan saya yakin karena itu saya sembuh. Dan puji Tuhan, setelah saat itu saya sempat lemas banget. Secara day by day, hari demi hari, ya saya makin kuat. Dan ya bersyukur saya sudah sembuh saya udah tes PCR dan negatif. Jadi saya melihat bahwa hidup itu memang anugerah ya. Apapun yang kita lakukan, kita makan obat apa, jaga prokes apa, segala macam, itu nggak akan membuat kita kemana-mana. Kita hanya cuma pegang satu. Lalu firman Tuhan juga ngomong ke saya bahwa firman Tuhan itu adalah seperti jangkar. Kalau di laut, kalau nggak ada jangkar kan ke bawah arus kemana-mana kan. Ya udah, saya pegang jangkar itu aja. Saya bulat-bulat percaya bahwa Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya udah, dan bersuka cita karena itu. Dan puji Tuhan, saya sembuh. Itu aja, Sam. So thank you for the word. Itu pengalaman saya juga. Menanggapi hari-hari terakhir ini ya betul ya. Jadi memang kita hidup harus berdasarkan firman. Ada beberapa firman yang saya ingat dari Kosen juga, dari yang lain juga, dari yang saya baca gitu ya, secara pribadi. Jadi memang berdasarkan fakta sama kebenaran ya. Kita memang hidup di dunia itu cuma dua itu memang. Fakta dan kebenaran ini kita berjalan bersama, paralel. Jadi pada saat saya menerapkan dalam hidup saya itu begini. Pada saat saya takut, berarti saya lagi melihat fakta. Dan kalau fakta berarti itu daging yang sedang bekerja. Bahwa sisi manusia yang saya sedang bekerja. Tapi begitu saya switch ke firman Tuhan, berarti yang saya lagi aktifkan itu adalah roh yang ada dalam saya, firman Tuhan. Dan itu yang akan mengambil alih segala sesuatu yang menjadi pola pikir secara manusia, kedagingan gitu. Jadi tiap kali saya khawatir, tiap kali saya cepat sekali switch. Wah, ini saya sedang melihat fakta. Dan perlu kita sadari bahwa iblis itu dia non-stop ya, setiap detik itu dia kerja gitu. Jadi ya betul, pendengaran firman Tuhan dan pengaktifan kita. Jadi kita kan tadi Kosim juga udah sharing bahwa bagian dari kita itu yang dikasih makan itu kan baru sepertiga ya. Dan roh juga kita, sebetulnya roh kita itu yang kita dipenuhi sekarang itu roh kita kan. Dan itu juga sepertiga. Nah, sepertiga ini yang akan mempengaruhi kalau kita terlalu sering melihat fakta, terlalu sering hidup dari kedagingan kita, ya kita nggak heran lah kalau banyak khawatir, banyak pemikiran, banyak hal-hal yang bikin kita ya dari sisi roh, sisi iman kita betul-betul drop, tersingkirkan gitu. Jadi gitu juga sebaliknya, kalau firman kita aktifkan dan itu memenuhi pikiran kita, akhirnya ya pikiran kita tenang, sukacita, dampaknya ke tubuh nyata gitu. Sampai tadi Coach Edi sempat bilang ada ya Pak Ahok juga cerita bahwa pikiran kita yang sukacita, penuh damai sejahtera itu bisa naikin imun. Itu yang saya terapin selama ini sih, setelah saya mengerti firman Tuhan itu bahwa dampaknya itu luar biasa sama kita. Jadi setiap kali saya begitu khawatir, saya langsung switch, Pak. Ini pikiran dunia daging saya nih yang lagi aktif gitu. Dan Tuhan kan bilang, firman bilang bahwa daging itu lemah, roh itu penurut. Nah, satu sisi yang saya dapetin dari sini itu adalah
daging itu lemah. Biasanya kan kalau misalnya kita dengar daging itu lemah itu pemikirannya tuh selalu daging itu gampang jatuh dalam dosa, daging itu gampang melakukan hal-hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ternyata enggak. Satu sisi saya menerima bahwa pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita mengaktifkan firman Tuhan yang ada dalam diri kita, apa yang kita pernah dengar, apa yang kita Tuhan teguhkan dalam diri kita, begitu kita alirkan dalam jiwa kita, pikiran kita, itu impakasinya ke tubuh kita. Akhirnya tubuh kita juga bisa kuat. Nah, lemah daging yang saya dapat itu ternyata daging itu lemah, dia bisa diombang-ambing, bisa ngikutin kekuatan si iblis, percaya sama si iblis, atau kita percaya sama Tuhan, dan kita bisa mengalami suatu kepenuhan Roh Kudus yang nyata gitu ya, dari pikiran, tubuh. Nah, jadi saya dapetin juga daging itu lemah, ternyata bukan lemah untuk berbuat dosa aja atau lemah dalam jatuh dalam dosa, tapi dia itu lemah gampang ditarik juga, gampang ditarik bahwa kamu itu punya kuasa, bahwa kamu itu hidup dalam Roh, dalam firman. Itu aja sih yang mau saya share. Thank you. Luar biasa Andre, mantap. Luar biasa. Ada lagi yang mau kesaksian? Saya Caroline, saya dari Lembang. Kemarin itu suami kena, terus saya kaget banget. Gak tahu kenapa tiba-tiba ada kekuatan aja sampai bener-bener itu yang namanya gak ada khawatir, gak ada apa-apa, terus langsung kayak kuat aja. Suami udah nangis ketakutan. Terus saya bilang, karena memang suami saya ada penyakit ininya juga, gula darah, diabetes sama tensinya tinggi. Wah, awalnya memang pertama agak stres, tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba kok Tuhan Yesus kasih kekuatan, bikin saya jadi tenang banget. Terus saya bisa ngejalanin semua. Saya telepon pas kebetulan Cici juga dokter, saya minta tolong obat-obatnya dikasih tahu. Saya cari itu di Lembang emang susah banget ya obatnya. Tapi pas jam 10 malam kami muter nyari sama anak-anak, dapet semua obatnya. Luar biasa, Tuhan Yesus baik banget. Sampai akhirnya suami udah 2 minggu udah mulai bagus. Pas minggu keduanya saya yang kena. Saya juga tapi puji Tuhan saya nggak panas, saya nggak sampai yang parah banget, masih kuat, masih bisa ngehandle suami dan anak-anak. Dan kemudian anak-anak dua-duanya juga kena panas tinggi. Wah, itu luar biasa. Malam-malam saya udah nggak tahu lagi, cuma berdoa. Dan memang benar-benar firman Tuhan itu menguatkan, dan firman Tuhan itu bikin saya jadi bisa tenang, bisa berpikir. Puji Tuhan sekarang anak-anak saya dan suami sudah sehat. Itu benar-benar Tuhan luar biasa. Ya, buat teman-teman semua, buat saudara-saudara semua, harus tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Amin. Amin. Terima kasih Bu Olin, luar biasa saksiannya. Amin. Puji Tuhan sekarang udah sehat ya. Udah sehat kok, puji Tuhan.